Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan channel Lumintu. Tema kali ini adalah 4 kebiasaan kecil yang dapat merusak otak tanpa kita sadari. Ya, command center. Itulah fungsi otak sebagai pusat kendali untuk semua aktivitas di tubuh kita. Mencakup semua aktivitas vital, mulai dari detak jantung, pernapasan, hingga gerak motorik anggota tubuh lainnya. Sayangnya, sebagaimana fungsi air dan oksigen di dalam tubuh yang sering kita abaikan, begitu pula dengan otak kita. Kebanyakan kita melakukan beberapa kebiasaan yang meskipun kecil dan terlihat remeh, namun membahayakan otak kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 4 kebiasaan kecil yang tanpa kita sadari dapat merusak otak kita. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Dalam beberapa hal, otak berkembang seperti otot tubuh kita. Semakin sering kita menggunakannya dengan cara tertentu, semakin mampu otak kita untuk melakukan tugas yang kita inginkan. Begitu pula bila kita tidak pernah menggunakannya, alias doing nothing. Otak kita akan kehilangan fungsinya sebagai pusat kendali aktivitas tubuh. Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan otak agar kita dapat berpikir. Jika kita tidak pernah menciptakan suasana agar otak kita bisa berpikir, ibarat pisau yang tidak pernah digunakan, maka otak kita pun akan menjadi berkarat dan tumpul. Pikiran yang menantang saat mengisi teka-teki silang, keterampilan atau pengalaman baru, bahasa yang berbeda, percakapan yang menarik, membaca, atau bahkan menulis dapat membantu merangsang otak kita dan mengembangkan neuroplastisitas yang mengacu pada kemampuan otak untuk beradaptasi. Penelitian membuktikan bahwa latihan otak memiliki efek positif pada kemampuan kognitif kita. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan sepanjang hari ini untuk melatih otak? Alih-alih menggerakkan jari untuk men-scroll lini masa media sosial atau melihat-lihat status teman, menggerakkan jari kita untuk menulis. Saat menulis, semua bagian otak terlibat dalam menjadi aktif. Semakin sering kita menggunakannya dengan cara tertentu, semakin mampu otak kita untuk melakukan tugas yang kita inginkan. Dengan kata lain, menulis membantu otak kita untuk tumbuh, sama seperti ketika kita melatih otot dengan berolahraga atau latihan fisik lainnya. Seperti otot lainnya, otak kita perlu digunakan dan ditekuk agar tetap bugar. Yang kedua, terlalu banyak menatap kota ajaib. Sejak ponsel diciptakan, kita begitu terpesona dengan keajaiban teknologinya, sehingga tanpa sadar kita malah menjadi budaknya. Tangan terasa gatal jika tidak menggenggam ponsel. Pikiran terasa kosong jika tidak membaca umpan-umpan Instagram atau melihat video-video TikTok dan YouTube. Hal ini tentu saja baik untuk para raksasa teknologi seperti Facebook, tapi tidak baik untuk kesehatan otak kita. Banyak penelitian menunjukkan hubungan langsung antara screen time, waktu layar, dan depresi. Tidak perlu heran karena sebagian besar konten yang kita konsumsi secara online bersifat negatif dan membahayakan mental kita. Tak hanya itu, penelitian lain juga menunjukkan terlalu lama menatap layar perangkat digital dapat merusak struktur dan fungsi otak.
Untuk menjaga otak kita tetap sehat, bukan berarti kita harus menghindari media sosial. Yang perlu kita lakukan hanya menetapkan batasan yang sehat dan memastikan kitalah yang mengontrol konsumsi media, bukan sebaliknya, termasuk bermain game FF atau Mobile Legends. Riset internal Google 2018 menunjukkan orang Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 8 jam sehari di ponselnya. Sekarang bayangkan apa saja yang bisa kita lakukan, ciptakan, atau pelajari jika kita memiliki 8 jam tambahan setiap hari. Gunakan waktu tambahan itu untuk melakukan aktivitas yang lebih bermakna. Yang ketiga, gaya hidup kaum rebahan. Pandemi COVID-19 memaksa sebagian besar penduduk dunia menganut gaya kaum rebahan. Karena aktivitas di luar dibatasi, sebagian besar kita memilih untuk bersantai di sofa, kursi, ruang tamu, atau tempat tidur yang rasanya begitu nyaman. Faktanya, kenyamanan ini dapat memiliki efek berbahaya pada kesehatan mental dan fisik kita. Gaya hidup tidak aktif yang dianut kaum rebahan menimbulkan biaya tinggi karena kita harus menanggung biaya pengobatan untuk penyakit jantung, obesitas, depresi, hingga demensia. Penelitian lain yang menemukan bahwa gaya hidup kaum rebahan memiliki negatif pada otak, yakni mempengaruhi ingatan kita secara negatif. Memang tidak ada salahnya kita bersantai sejenak melepas penat, tapi jangan lupa Tuhan menciptakan kita lengkap dengan kaki untuk berdiri tegak dan untuk berjalan. Mengalahkan kenyamanan dari gaya hidup kaum rebahan adalah dengan memasukkan aktivitas gerak. Ini bukan tentang berolahraga atau aktivitas fisik berat lainnya, tetapi tentang bangun selama beberapa menit, berjalan-jalan pendek, dan berdiri tegak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kurang silaturahim. Ingin usia yang panjang dan rezeki banyak, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersilaturahmilah. Ingat, otak yang sehat menurut studi perkembangan orang dewasa Harvard bersilaturahmilah. Sebagai manusia kita terhubung dengan interaksi sosial yang sejati. Namun masalahnya adalah kita sering mencoba mengganti hubungan sejati itu melalui teman Facebook dan follower Instagram. Sekalipun hal ini memberi kita dorongan adrenalin instan, teman Facebook dan follower lain Instagram tidak memberi kita rasa koneksi yang nyata. Penelitian membuktikan bahwa kurang kontak sosial di dunia nyata yang berkualitas tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik. Jadi gotong royong di perumahan, di tempat kerja, dan lain-lain itu juga akan membantu menjaga kesehatan fungsi otak. Kualitas hubungan dan interaksi sosial kita memiliki dampak signifikan pada kesehatan otak dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dan komunikasi digital tidak dapat menggantikan nilai interaksi tatap muka. Begitulah saudara YouTuber, tuber di seluruh dunia maya Indonesia. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama Lumitu. Mantap.